yang kalian tempati itu rumah kuburan, Wak. Aku nggak tahu ini ya, Togar bilang ke kalian apa enggak, si Amang Togar itu. Tapi yang jelas, orang tuanya si Togar dikuburin di salah satu kamar yang ada di situ. Mungkin itulah kamar yang dikunci itu. Dan makanan yang selalu kalian sisain buat Amang Togar itu, aslinya makanan untuk arwah mereka. Termasuk untuk sosok penunggu di sana. Tapi karena kalian nggak nyisain makanan itu lagi ya kan, nah itulah makanya mereka jadi marah itu. Nah waktu denger itu si Lisa, kawannya Wawa yang satu lagi nih yang kerasukan tadi itu, langsung nyaut kayak gini, Wak. Ih Pak, pantesan beberapa waktu kemarin saya sempat mimpi juga didatangin sama bapak-bapak sama ibu-ibu. Mereka bilang makasih karena udah nyediain makanan untuk mereka. Itu jangan-jangan itu apanya si Amang Togar nak bapak mamanya. Pak Bandi nambahin lagi, Wak. Ternyata Nat, rumah-rumah kayu yang ada di dekat rumah sewa itu, yang 6 rumah kayu itu Nadia, nggak ada penghuninya. Nggak ada, itu cuman gubuk untuk istirahat warga waktu berkebun aja. Bukan rumah itu sebenarnya, gubuk istirahat. Itu pun udah lama nggak pernah ditempatin lagi sama warga-warga di situ. Jadi bisa dipastikan tetangga-tetangga yang selama ini kami tengok itu nggak tahu penghuni gaib di sana, mungkin nggak ada yang tinggal di situ. Dan nggak cuma itu aja, Pak Bandi ini juga cerita kalau selama ini Monik itu yang pertama kali kerasukan itu, Monik sebenarnya sudah diincar sama salah satu penunggu di desa itu. Tapi yang bikin situasinya jadi bahaya bukan karena kodam atau tondinya si Monik itu, Wak. Si Pak Bandi itu bilang sejak Monik tanpa sadar ngambil menyan dari pohon C itu, disitulah justru si Monik ini ditandai. Menyan itu tuh kayak bukan benda biasa gitu loh, Wak, tapi semacam penanda untuk makhluk di desa itu. Kalau kata Pak Bandi nih Nadia, itu tuh macam tanda kalau inilah, kalau siapa yang ngambil menyan di situ, itulah calon tumbal berikutnya kayak gitu. Supaya apa? Supaya kebun-kebun mereka tetap subur. Kiri kanan itu kebunnya siapa? Kebun Amang Togar. Pak Bandi juga ngejelasin, Wak, makhluk itu macam sengaja bikin Monik ini percaya kalau yang bergerak tadi itu tondinya sendiri atau kodamnya sendiri. Kan si Monik bilang sama si Ilham, tondi aku yang nyuruh ngambil. Padahal enggak, Wak. Padahal kesadaran si Monik itu macam lagi dimanipulasi gitu loh, Wak. Bukan tondinya yang mau numbalin majikannya, tapi Monik dipancing untuk nurut tanpa sadar gitu loh. Makanya si Monik ini bisa kerasukan berkali-kali, dan setiap kejadian itu sebenarnya itu bukan perlindungan, Wak, tapi macam usaha untuk ngelemahin pelan-pelan si Monik. Jadi kata Pak Bandi, si Monik itu macam udah jadi sasaran untuk tumbal kebun-kebun yang ada di situ. Nah, pas dengar itu, Olive sama yang lain langsung shock lah kami. Nadia langsung merinding, langsung marah juga kami. Mereka udah pada mikir si Amang Togar pelakunya, Wak. Ditambah lagi di situ mereka semua baru ngeh. Sejak si Monik itu kerasukan pertama kali, Amang Togar ini udah